Kante mulai meredup, Chelsea ingin pulangkan titisan Frank Lampard. Tim biru London Chelsea berniat memulangkan Conor Gallagher dari Crystal Palace menyusul kian meredupnya sinar dari N'Golo Kante. Kabar tersebut memang terbilang mengejutkan. Pasalnya diboyong di Leicester pada musim panas 2016 lalu, N'Golo Kante jauh dari gosip miring. Gelandang Prancis yang berusia 30 tahun tersebut merupakan sosok kunci di balik kesuksesan Chelsea menyabet titel bergengsi mulai dari Liga Inggris, Piala FA, hingga Liga Champions. Puncaknya pada musim lalu, namanya masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d'Or 2021. Meski gagal menyabet gelar bergengsi tersebut, namun N'Golo Kante mampu menyingkirkan beberapa nama top, diantaranya adalah Cristiano Ronaldo. Sayang belakangan ini, penampilan N'Golo Kante mulai jadi sorotan. Masalah cedera yang berlarut-larut membuatnya sulit menemukan penampilan terbaiknya. Dan imbasnya, Chelsea kini sulit bersaing dengan Man City di jalur persaingan gelar. Sadar sinar Kante mulai meredup, tebus kabarnya sudah pasang kuda-kuda. Menurut Evening Standard, Chelsea berniat memulangkan sosok yang dijuluki titisan Frank Lampard. Sosok tersebut adalah Conor Gallagher. Gosipnya, Crystal Palace bakal melepaskan jika Chelsea benar-benar ingin memulangkan Conor Gallagher. Bagaimana tidak, pemain yang berusia 21 tahun tersebut tampil tergindah dan jadi sosok kunci bagi Crystal Palace. Di musim ini saja, Conor Gallagher sudah mentas sebanyak 20 kali bagi Crystal Palace. Tak cuma langganan starter, ia juga terbukti muncul dengan lesakan 7 gol serta 3 asisnya. Tak ayal jika juru ramai Crystal Palace Patrick Vieira memuji setinggi langit anak asingnya itu. Ex-legenda The Gunners tersebut bakal menyandingkan kiprah Conor Gallagher dengan sosok Frank Lampard. Aslinya keras kepala, Tuchel ubah formasi Chelsea dikarenakan khawatir dipecat. Thomas Tuchel beruntung bisa lolos dari tekanan akibat hasil buruk Chelsea dalam 2 bulan terakhir. Kemenangan Chelsea atas Tottenham di Liga dan Carabao Cup sangat membantu. Minggu 23 Januari 2022, Chelsea menundukkan Spurs dengan skor 2-0 dalam duel lanjutan Premier League. Kemenangan ini lebih penting dari sekedar torehan 3 poin. Betapa tidak, performa Chelsea di lini terus merosot sejak Desember 2021 lalu. Mereka kehilangan banyak pemain inti dikarenakan Covid dan juga cedera, tetapi Thomas Tuchel tetap bersikeras dengan taktik yang sama. Thomas Tuchel terus memaksa Chelsea bermain dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Padahal sudah jelas, Chelsea kehilangan pemain penting untuk melancarkan formasi tersebut. Sejak Desember 2021 lalu, fans Chelsea telah mendesak Tuchel untuk mengubah formasi. Namun entah mengapa, pelatih asli Jerman itu terus bersikeras memainkan formasi 3 back. Chelsea jadi kehilangan banyak poin berharga dan perlahan-lahan kehilangan posisi di puncak klasemen. Thomas Tuchel semakin tertekan dan gosip pemecatan menguat. Untungnya, 2 pekan terakhir Tuchel mulai mengubah formasi Chelsea jadi 4-1-4-1 atau 4-2-2-2. Hasilnya terbukti memuaskan. Situasi Tuchel juga diamati oleh analis Premier yakni Julian Lawrence. Menurutnya, Thomas Tuchel harus mengubah formasi dan taktik dikarenakan sudah jelas gaya main itu lebih cocok dengan pemain Chelsea yang sekarang. Dia mengubah formasi, gaya main mereka juga berubah. Mereka bermain dengan formasi 4-1-4-1 karena ingin lebih menyesuaikan dengan pemain, ujar Lawrence di ESPN FC. Mungkin dia ingin membuat Lukaku berada di lingkungan yang lebih baik untuk mencetak lebih banyak gol dan untuk menggunakan Lukaku dengan lebih baik. Lawrence menyadari bahwa Thomas Tuchel sempat bersikap keras kepala. Dia sudah sangat mengenal sifat Thomas Tuchel yang demikian. Meski demikian, dia pun yakin Tuchel menyadari posisi sulitnya. Tentu saja dia pelatih keras. Anda harus jadi pelatih keras di klub top. Namun dia juga memahami bahwa terkadang mungkin dia perlu mengubah beberapa hal. Lanjutnya, dia tahu tekanan akan selalu ada dan ketika tiba waktunya kemenangan terhenti, dia akan berada di posisi berbahaya. Pungkasnya menambahkan, skenario transfer Chelsea.
bisa satukan Matthijs de Ligt dan Frenkie de Jong. Chelsea punya kesempatan menyatukan dua Belanda Matthijs de Ligt dan Frenkie de Jong, entah di bursa transfer Januari ini atau di musim panas nanti. Menurut Football London, The Blues mencoba mencari bek sayap sejak bursa transfer Januari 2022 dibuka. Namun The Blues dikenal tidak mau terburu-buru merekrut pemain. Beberapa tahun terakhir, Chelsea dikenal sebagai klub dengan pembelian akurat, hampir tak ada yang gagal. Pendekatan itu masih berlaku di bursa transfer ini. Kendati demikian, bukan berarti Chelsea tidak diterpa gosip-gosip transfer menarik. Justru saat ini sudah ada beberapa nama pemain top yang dihubungkan dengan The Blues. Chelsea hampir bisa dipastikan bakal merekrut bek tengah baru pada musim panas nanti. Dan saat ini, ada 4 bek Chelsea dengan kontrak yang bakal kadaluarsa di akhir musim. Di antaranya adalah Andreas Christensen dan Antonio Rudiger. Chelsea mungkin hanya mempertahankan salah satunya. Oleh sebab itulah, The Blues diprediksi akan terjun ke bursa transfer untuk merekrut bek baru. Ada nama Matthijs de Ligt, bek Juve yang dianggap cocok untuk The Blues. De Ligt gagal mencapai level terbaiknya sejak bergabung dengan Juventus. Dia pun dianggap sebagai pemain yang bisa untuk dilepas. Lebih lanjut, La Gazzetta dello Sport juga melaporkan bahwa Chelsea tertarik merekrut gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Spekulasi kepergian Frenkie de Jong sudah menguat sejak beberapa bulan terakhir. Kabarnya kedatangan Xavi membawa perubahan besar bagi de Jong. Dia bukan lagi gelandang yang tidak tergantikan, kayak main de Jong juga tidak terlalu disukai oleh Xavi. Oleh karena itulah, Chelsea muncul sebagai salah satu kandidat klub baru de Jong. Situasinya tepat, Barca butuh uang dan Chelsea bisa membayar mahal. Jika dua transfer itu benar diwujudkan Chelsea, mereka bakal menyatukan dua pemain muda yang pernah jadi sensasi Ajax Amsterdam. Keduanya adalah bintang Belanda Matthijs de Ligt dan juga de Jong.